وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan dapat melanjutkan kajian kita di setiap ahad setelah subuh. Dan perlu kita ingatkan kembali bahwasanya hari ini dan bulan ini adalah bulan Sya'ban, yang mana sekitar 20 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Dahulu para ulama salaf apabila di bulan Sya'ban mereka mempersiapkan Ramadan dengan 3 cara. Yang pertama, mereka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban supaya di bulan Ramadan mereka tidak sulit untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, para ulama salaf dahulu hingga para orang-orang soleh hingga saat ini di bulan Sya'ban mereka memperbanyak membaca Al-Quran, hingga dikatakan bahwa syahrul Sya'ban syahrul Qurra, bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Padahal kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu syahrul Quran, tetapi bulan sebelum Ramadan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Banyak dari mereka para ulama salaf ketika bulan Sya'ban memperbanyak membaca Al-Quran supaya di bulan Ramadan nanti bisa menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Ada yang menghatamkan Al-Quran seminggu sekali, ada yang menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali, ada yang menghatamkan Al-Quran sehari sekali, bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Maka mereka memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Sya'ban untuk melatih diri, karena diri dan jiwa itu perlu namanya latihan. Kemudian yang ketiga, para ulama salaf dahulu apabila di bulan Sya'ban mereka mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa hukum itu terkadang ada yang terlupakan kalau tidak diulang-ulangi, dan ada yang mungkin terlewatkan. Maka sebelum waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang fadilah, seperti sebelum haji mereka mengulang-ulang pelajaran haji, sebelum Ramadan mereka mengulang-ulang pelajaran Ramadan, sebelum zakat fitrah nanti mereka mengulang-ulang pelajaran zakat fitrah, dan begitu juga seterusnya, supaya beberapa hukum-hukumnya ada yang tidak terlupakan dan tidak terlewatkan. Hari ini kita akan membahas tentang hukum-hukum seputar Ramadan, dari puasanya dan dari pembatal-pembatal puasanya dan dari kapan kita memulai puasa. Insya Allah kita mempelajarinya akan lebih detail karena kita sekitar 3 pekan lagi menuju Ramadan, jadi masih ada insya Allah sekitar 3 pertemuan membahas tentang seputar Ramadan. Begitu juga tentang qiyamul lailnya, dan begitu juga tentang qada dan lain sebagainya. Buku yang akan kita bahas ini dari Syekh Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni. Jadi dulu ada Syekh Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah membuat buku namanya Al-Muqni'. Kemudian buku Al-Muqni' itu diringkas oleh Syekh Musa Al-Hajjawi, namanya Zadul Mustaqni ala Syarhil Muqni'. Kemudian sama Syekh Shalih Al-Utsaimin disyarah hingga syarahnya sekitar 15 jilid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah salah satu ulama kontemporer yang sangat terkenal di Arab Saudi. Beliau salah satu ahli fikih, ahli tafsir, ahli usul fikih, dan ahli hadis, dan beliau termasuk ulama yang sangat agung pada era modern ini. Dan beliau salah satu murid dari
Syekh As-Sa'di, salah satu tafsir yang terkenal, At-Tafsir As-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan dalam buku ini insya Allah beliau tidak hanya menjelaskan hanya satu madhab saja, karena kalau kita lihat memang Zadul Mustaqni ini dari madhab Hambali, tapi Syekh Shalih Al-Utsaimin membahasnya tidak hanya dengan satu madhab saja, membahas madhab, beberapa madhab, dan juga beliau menjelaskan beberapa perkataan yang terkuat dari kalangan 4 madhab yang lain. Bahkan dijelaskan juga madhab kelima, madhab Zahiriyah, dijelaskan beliau, dan beliau menjelaskan yang lebih kuat dan menjelaskan beberapa alasan-alasan dari beberapa madhab ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya apabila kita mempelajari fikih, tentu banyak di dalamnya ada namanya ikhtilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Dan ada kaidah yang mungkin perlu kita ketahui bahwasanya al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari khilaf itu sangat dianjurkan, sangat mustahab. Supaya kita selamat dari khilaf ulama, kita keluar dari khilaf. Gimana? Misalnya ada ulama yang mengatakan hal ini wajib, ada yang mengatakan hal ini sunnah, maka keluar dari khilaf kita melakukannya. Ketika kita melakukannya, maka kita sudah keluar dari yang mengatakan wajib, kita sudah melakukan, yang mengatakan sunnah kita sudah mendapatkan. Ada sebagian ulama yang mengatakan hal ini haram, ada yang mengatakan hal ini makruh, maka keluar dari khilafnya adalah kita meninggalkannya. Keluar dari khilaf itu adalah meninggalkannya. Jadi khuruj minal khilaf mustahab. Tentunya khilaf-khilaf yang mu'tabar, tidak semua khilaf ya, khilaf-khilaf al-mustahab yang mu'tabar, yang benar-benar kuat di kalangan ulama. Kemudian selain mengapa kita mempelajari hukum-hukum puasa sebelum berpuasa? Karena dijelaskan para ulama dahulu, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan sebelum melakukan, beramal. Seandainya orang sudah melakukan beramal kemudian tidak ada ilmu dalam amalnya, maka dia akan banyak melakukan kesalahan dari ilmu-ilmu tersebut, dari amalan-amalan tersebut. Seorang yang beribadah itu memiliki tingkatan berbeda-beda. Bahkan seorang yang sholat di shaf yang sama, sama-sama di shaf pertama, sholatnya sampingan, bisa jadi yang satu pahalanya seperti gunung, yang satu pahalanya seperti telur. Satu pahalanya besar, yang satu pahalanya cicak, seperti telur cicak, dan begitu seterusnya. Tentunya ini sesuai dengan ilmu orang yang beribadah, sesuai kekhusyuannya dan sesuai apa yang ada di dalam hatinya. Rasulullah SAW beliau mengatakan, innal abda la yusalli wa laysa min salatihi illa nisfuha wa illa thuluthuha wa illa rubu'aha ila an yaqul wa illa ushruha. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada seorang hamba ketika sholat ia hanya mendapatkan setengah dari pahalanya. Ada yang mendapatkan sepertiga dari pahalanya, ada yang mendapatkan seperempat, seperlima, sampai beliau mengatakan ada yang mendapatkan hanya 1/10 dari pahala sholat-sholatnya. Dan tentunya mengapa seperti itu? Walaupun berdirinya sampingan di belakang imam atau bersama-sama di shaf pertama, pahalanya tidak berarti sama. Tentunya sesuai dengan kekhusyuan hamba tersebut, sesuai dengan ilmu yang ia pahami tentang hukum-hukum sholat dan sunnah-sunnah sholat. Dan seorang yang berilmu apabila sholat atau melakukan suatu ibadah, ia akan bisa dikatakan pahalanya lebih banyak daripada orang yang tidak berilmu akan suatu ibadah itu. Karena apabila seorang berilmu akan suatu ibadah, dia akan mengetahui yang sunnah lalu melaksanakannya, dan mengetahui bahwasanya dulu Rasulullah melakukan ini, sehingga mereka sholat dengan yakin bahwasanya ini sunnah dan pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sementara orang yang tidak berilmu mungkin hanya melaksanakan secara zahirnya saja, sementara tidak tahu mengapa melakukan ini dan apa dalilnya dan apa sandarannya. Jadi beberapa ulama mengatakan bahwasanya orang yang berilmu itu ibadahnya lebih besar daripada orang yang tidak tahu hukum atau ilmu akan ibadah yang dia lakukan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya syarat di amal itu ada 2. Yang pertama ikhlas. Tentunya orang yang ibadah lalu tidak ikhlas, maka ibadahnya tidak akan diterima Allah Azza wa Jalla. Yang kedua mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW benar sesuai dengan petunjuk Nabi
Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, innal amala idza lam yakun mukhlishan la yuqbal. Sesungguhnya amal apabila tidak diiringi dengan keikhlasan atau tidak ikhlas dengan mengamalkannya, maka tidak akan diterima. Dan wa idza lam yakun shawaban ala sunnah an-nabi lam yuqbal. Dan apabila tidak benar amalnya, maka amalnya tidak akan diterima. Tidak benar sesuai dengan sunnah Nabi. Ada orang yang melakukan amalan ikhlas tapi dia tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka amalan-amalannya akan ditolak. Kita ambil contoh saja, beberapa orang-orang non-muslim, ada yang mereka berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada patung-patung mereka berdoa sampai nangis. Itu terlihat dari keikhlasan, saking ikhlasnya sampai nangis. Tapi karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya, doanya dan lain sebagainya itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin kemarin beberapa kita sudah sebutkan mengapa doa kafir itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Mungkin sekarang bukan tempatnya untuk menjelaskan itu demi secara detail. Kemudian kita masuk ke penjelasan buku Zadul Mustaqni atau bukunya Syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau rahimahullah, Syekh Musa Al-Hajjawi menjelaskan di dalam bukunya Kitab Siyam yang pertama, yajibu shaumu ramadhana bi ru'yati hilal. Yajibu shaumu ramadhana bi ru'yati hilalin fa in lam yura ma'a sahwin lailatas salasin asbahu muftirin. Beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya diwajibkan puasa Ramadan dengan melihat hilal. Ini berdasarkan dalil Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal maka hendaklah berpuasa. Fenomena yang sering terjadi di Indonesia adalah beberapa dari kita, mungkin beberapa dari masyarakat Indonesia puasanya berbeda-beda karena ada yang satu dengan ru'yah hilal, ada yang satu dengan ikut pemerintah, ada yang dengan hisab dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di beberapa buku fikih itu hanya 3. Pertama dengan ru'yah hilal, kedua dengan khobar ru'yah hilal. Misalnya ada yang datang, aku melihat hilal, itu bisa diterima. Yang ketiga dengan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Dan hisab tidak dihitung di dalam beberapa buku fikih. Bahkan Al-Imam 4 madhab, Al-Hanafi, kemudian Al-Maliki, Asy-Syafi'i dan Al-Hambali, beliau sepakat bahwasanya puasa masuknya bulan Qamariyah itu tidak bisa kecuali hanya dengan ru'yah hilal. Dan hisab itu ghairu mu'tabar, tidak diterima. Ada beberapa ulama yang pertama kali menetapkan metode hisab. Yang pertama Mutarrif bin Abdillah bin Syahil, beliau termasuk meninggal di 95 Hijriah. Kemudian Ibnu Suraij dan Ibnu Qutaibah. Ibnu Suraij dan Ibnu Qutaibah menisbatkan bahwasanya yang ini perkataan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, menetapkan bulan Ramadan dengan al-hisab itu kata beliau perkataan dengan oleh Al-Imam, menukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan bahwasanya dari Ibnu Abdul Bar dari Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya alladzi indana fi kutubi annahu la yasihu i'tiqadu Ramadan illa bi ru'yah. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya tidak boleh namanya atau tidak sah apabila menetapkan Ramadan itu kecuali dengan ru'yah hilal. Syahadatu adilah, atau dengan syahadah orang yang adil. Au ikmalu Sya'ban 30 yauman, atau menggenapkan Sya'ban 30 hari. Ini dari Al-Imam Asy-Syafi'i yang dinukilkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Asy-Syafi'i. Begitu juga ulama yang lain seperti Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya as-shawab ma qalahul jumhur. Yang benar adalah yang dikatakan oleh al-jumhur, yaitu 4 mazhab tadi yang mengatakan bahwasanya masuknya bulan Ramadan itu hanya dengan ru'yah hilal. Wa ma siwahu fasid mardud bi sharihil ahadits as-sabiqah. Maka selain itu
yang menentukan, ini kata Al-Imam An-Nawawi, yang menentukan bulan Ramadan selain ru'yah hilal, maka perkataannya tidak dapat diterima. Mungkin ada beberapa ulama yang mengambil al-hisab sebagai penentuan bulan, masuknya bulan Ramadan atau masuknya bulan Syawal nanti, yaitu seperti Mutarrif bin Abdul Asy'ari dan Ibnu Suraid dan Qutaibah. Tetapi hal ini sudah banyak dibantah oleh ulama-ulama yang lain, bahwasanya masuknya bulan Ramadan itu tidak boleh kecuali dengan ru'yah hilal. Kalau hisab itu sebenarnya hanya memastikan. Jadi hisab itu, al-hisab al-falaki itu ilmu tentang nujum, jadi ilmu tentang perbintangan. Dan banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah dulu tidak melakukan al-hisab, walaupun beberapa dari sahabatnya ada yang bisa pintar untuk ilmu nujum. Rasulullah SAW meriwayatkan bahwasanya sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in ghamma 'alaikum fa akmilul iddah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya berpuasalah ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal Sya'ban. Tapi apabila tidak menemukan atau tidak terlihat hilal itu, maka genapkanlah 30 hari di bulan Sya'ban. Karena yang namanya bulan itu 30 hari atau enggak 29 hari, bulan Qamariyah. Tidak ada yang 31 hari dan tidak ada yang tidak 28 hari. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan, inna ummatun ummiyah, kita adalah umat yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menghitung. Asyahru hakada, beliau meriwayatkan asyahru hakada dan bisa meriwayatkan asyahru hakada, yaitu bulan itu 29 ataupun 2 bulan itu 30 hari. Jadi dari hadis-hadis riwayat Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya menetapkan bulan itu dengan menggenapkan dengan ru'yah hilal atau dengan menggenapkan bulan 30 hari. Sementara bahkan para ulama ikhtilaf, seandainya ada suatu negara yang negara itu menggunakan hisab al-falaki, apakah kita mengikuti negara itu atau tidak? Ada yang mengatakan ikuti, karena sumu idza shaman nas, berpuasalah apabila para manusia yang lain berpuasa. Tapi ada yang mengatakan jangan ikuti, tapi kalau memang belum masuk tapi pemerintah sudah menetapkan untuk berpuasa, maka berpuasalah secara diam-diam. Atau apabila sudah masuk pemerintah menyuruh puasa tapi belum masuk, maka berbukalah secara diam-diam. Tapi alhamdulillah negara kita, pemerintah mengikuti sesuai sunnah Nabi, yaitu mengikuti ru'yah hilal, tidak menyelisihi 4 mazhab. Jadi yang paling aman kita nanti puasa mengikuti pemerintah, karena pemerintah sudah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat hilal tidak menggunakan hisab. Dan seandainya nanti kita berada di negara yang menetapkan hisab, atau negara Indonesia nanti suatu saat menetapkan hisab untuk menentukan bulan, ulama berbeda pendapat apakah kita mengikuti negara atau mengikuti negara lain yang menggunakan metode ru'yah hilal. Tentunya ini ada khilaf di kalangan ulama. Yang penting kita sekarang berada di jalan yang aman kalau mengikuti pemerintah, karena pemerintah menggunakan metode hisab, metode ru'yah hilal. Selanjutnya, jadi kalau kita mengikuti pemerintah itu ada 3 hadis atau 3 dalil yang kita dapatkan. Yang pertama, kita mengikuti pemerintah karena pemerintah melakukan dengan ru'yah hilal sesuai sunnah Nabi dan tidak menyelisihi 4 mazhab. Yang kedua, ada hadis sumu idza shaman nas, berpuasalah apabila manusia seluruhnya berpuasa. Tentunya mayoritas umat Indonesia mengikuti pemerintah. Jadi kita hadis kedua sudah dapat. Yang ketiga, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum, kita mengikuti ulil amri negara kita. Jadi sudah 3 hadis kita mendapati, atau 3 dalil kita aman apabila sudah mengikuti pemerintah nanti untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, yaitu itmamu Sya'ban 30 yauman, menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Jadi apabila bulan
bulan Ramadan atau hilal yang tidak terlihat di tanggal 29 Sya'ban, maka kita besok berbuka lagi atau tidak puasa dan menggenapkan Sya'ban 30 hari. Karena yang namanya bulan Qomariyah itu tidak mungkin lebih dari 30 dan tidak mungkin kurang dari 29, antara 29 dan antara 28. Ada perbedaan pendapat lagi. Seandainya salah satu negara di dunia melihat hilal, maka seluruh negara Islam di dunia harus berpuasa. Misalnya di Arab Saudi hari Senin sudah melihat hilal, mulai puasa. Apakah seluruh umat manusia itu umat muslim di dunia berpuasa? Ada 8 perkataan ulama apakah kita berpuasa atau tidak mengikuti Arab Saudi. Ada yang mengatakan kita mengikuti puasa, ada yang mengatakan tidak karena waktu berbeda-beda. Tentunya yang lebih kuat itu seperti halnya waktu sholat di yang mana namanya di Arab Saudi sekarang masih belum sholat subuh, kita sudah sholat subuh duluan, dan yang begitu juga dengan dengan penentuan hilal. Kemudian ada yang mengatakan kalau hisab sholat kita mengikuti hisab atau namanya sholat, waktu-waktu sholat kita mengikuti hisab. Namun kenapa ketika penentuan syahr atau penentuan bulan kita tidak mengikuti hisab? Pertama, penentuan sholat itu menggunakan hisab dari matahari, dan yang namanya matahari itu pasti dianya. Seperti halnya sekarang kita tanggal 9 Februari sholat subuh jam 4.30, maka nanti di 9 Februari 2026 waktunya sama, 9 Februari 2010 waktunya juga sama, 9 Februari 2015 waktunya juga sama, karena melihat hisab matahari. Sementara kalau hisab bulan atau hilal itu tidak pasti dan tidak selalu 30 hari dan tidak selalu 29 hari, beda-beda. Jadi di dalil menjelaskan bahwasanya yang namanya puasa itu melihatnya, bukan adanya hilal. Kadang-kadang hilal sudah ada di 29 Sya'ban, tapi kita tidak disuruh untuk berpuasa, tetapi untuk menggenapkan untuk menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Sementara kalau di metode hisab kita sudah tahu bahwasanya misalnya di Sya'ban ini hanya 29 hari. Besok setelah tanggal 29 Sya'ban tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau seandainya belum terlihat hilalnya, maka kita tidak berpuasa, karena berpuasa tergantung dengan hilalnya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan bahwasanya wa yulzamu shaum likulli muslimin mukallafin qadir. Yang diwajibkan saum adalah muslim. Tentunya ini sudah jelas, muslim. Kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa, dan seandainya berpuasa tidak diterima. Dan seandainya seorang kafir dia mu'allaf di siang hari jam 12 mu'allaf, maka setelah jam 12 dia tidak boleh makan karena sudah masuk Islam. Soalnya mu'allafnya di jam 12 siang. Yang kedua, mukallaf. Ini syarat yang kedua. Jadi apabila kita melihat mukallaf ini tandanya apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang balik dan akil, orang yang balik dan berakal. Balik itu dengan terjadinya salah satu dari tiga tanda. Tidak harus tiga-tiganya. Salah satu dari tiga tanda. Tanda yang pertama menggenapkan 15 tahun. Ini perbedaan pendapat dari ulama ya. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang 13 tahun. Jumhur ulama mengatakan 15 tahun. Pendapat yang kedua, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, keluarnya air mani dengan syahwat. Apabila salah satu tanda itu muncul dari seorang anak, maka sudah balik. Misalnya dia sudah mimpi basah di 9 tahun, berarti sudah balik. Kalau belum mimpi basah, kemudian belum tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, maka sudah usia 15 tahun, maka sudah balik. Itu untuk lelaki. Kemudian untuk wanita, syarat 3 tadi ditambah dengan haid. Jadi apabila sudah haid di umur 9 tahun dan di umur 10 tahun, maka dia sudah balik.
Kemudian yang selanjutnya al-akil, yaitu seorang yang berakal. Tentunya tidak gila dan juga tidak, bahkan di sini dijelaskan tidak pikun yang pikun yang parah. Pikun yang parah itu tidak diwajibkan untuk puasa menurut beliau rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya syarat yang ketiga yaitu qadir, yaitu bisa untuk melakukan puasa. Bisa untuk melakukan puasa ada dua macam. Pertama, dia bisa, atau orang yang tidak melakukan puasa karena tidak bisa, ya, seperti marid, wa man kana maridun aw ala safar. Jadi marid dan safar itu mereka tidak dianggap qadir. Jadi marid itu boleh untuk tidak berpuasa. Orang yang boleh tidak berpuasa karena marid ada dua macam. Yang pertama, sakit yang sementara. Dia boleh tidak berpuasa, namun setelah selesai bulan Ramadan dia harus mengqadanya. Yang kedua, sakit yang tidak akan sembuh. Sakit yang tidak akan sembuh dan atau sakit yang sangat parah dan tidak akan sembuh. Atau yang lainnya, orang yang sudah tua dan tidak akan mampu berpuasa, seperti halnya dulu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di 2 tahun terakhir beliau atau 3 tahun terakhir beliau tidak berpuasa di bulan Ramadan. Terus apa kewajiban mereka yang tidak bisa berpuasa karena sakit yang berkepanjangan dan tidak akan sembuh, atau karena sudah usianya tua banget dan tidak bisa berpuasa? Maka mereka wajib untuk it'am, memberikan makanan setiap 1 hari 1 orang miskin. Jadi kalau 30 hari nggak berpuasa, 30 orang miskin. Bagaimana cara memberikan makannya? Boleh dengan yang matang dan boleh dengan yang mentah. Kalau yang mentah dengan setengah sok. 1 sok itu 3,5 atau 3,7. Jadi kalau setengah sok 1,5 kg. Jadi misalnya setengah sok beras ya, kalau yang mentah. Tapi kalau yang matang itu yang penting makanan yang membuat orang miskin tersebut kenyang pada umumnya. Jadi mau makan tentunya nasi dengan lauk dan airnya kalau yang matang. Yang kedua, boleh yang mentah setengah sok tadi. Kemudian bagaimana seandainya seorang itu memberikan, karena dia sudah yakin, misalnya ada seorang yang yakin dia tidak akan bisa puasa karena sudah sakit parah, kemudian dia memberikan makannya sebelum di bulan Ramadan. Maka ulama di situ khilaf, apakah boleh di bulan Sya'ban memberikan 30 makanan kepada orang miskin? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena kenapa? Seandainya orang yang berpuasa itu, orang yang tidak bisa berpuasa tadi memberikan sebelum bulan Ramadan, sebagaimana dia berpuasa sebelum berpuasa di bulan Ramadan. Maka yang lebih aman dia memberikan makanannya itu setiap hari satu orang miskin. Dengan orang yang sama nggak apa-apa, misalnya orang miskinnya itu aja. Atau di hari terakhir, di hari ke-30 atau di hari ke-29 bulan Ramadan, dia memberikan makanan, mengumpulkan 30 orang miskin atau 29 orang miskin, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengumpulkan 30 orang miskin, makan di rumahnya. Atau setiap hari satu bisa. Atau setiap hari satu, orang-orangnya itu juga boleh. Yang penting tadi setengah sok atau 1 kali makan yang kenyang. Kemudian syarat yang kelima, an yakuna muqiman, yaitu seseorang berpuasa, yang wajib berpuasa itu yang mukim, maksudnya tidak musafir, dia tinggal di daerahnya atau di rumahnya, tidak musafir. Yang musafir itu tidak wajib baginya berpuasa. Seandainya berpuasa gimana? Ulama khilaf, seandainya orang yang musafir itu berpuasa itu gimana? Sebelumnya safar itu menurut jumhur kita lebih aman 83 km ya, karena 16 farsah, 1 farsah itu
3 mil, 1 mil itu 1,5 kilogram, kilometer, 1, kilometer. Jadi kalau dikalikan sekitar 8,1 kilo atau 83 kilo. Itu seperti. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwasanya safar itu tergantung bagaimana keadaan ahlu balad di sana, keadaan kaum muslimin di sana. Seandainya mereka menganggap 50 km itu sudah safar, maka sudah safar. Seandainya menganggap 100 km itu belum safar, maka belum safar. Jadi mungkin lebih aman kita mengikuti yang 83 km tadi. Seandainya ada orang yang kerja bolak-balik PP 150 km bolak-balik, itu nggak dianggap safar. Dia pagi pergi 150 km, kemudian pulang 150 km. Sebagian ulama itu tidak dianggap safar karena dia PP seperti itu. Kalau seandainya dia setiap hari seperti itu, maka dia setiap hari qashar sholat, jamak sholat, dan nggak puasa berarti. Seperti itu. Jadi yang lebih aman kita mengambil pendapat jumhur, yaitu 83 km. Seandainya orang yang musafir itu berpuasa, bagaimana hukumnya? Ikhtilaf. Ada madhab Zohiriyah, ini madhab kelima. Madhab Zohiriyah ini zohir secara dalilnya. Jadi kalau menurut mereka yang berpuasa ketika safar, maka puasanya tidak diterima. Itu menurut mereka. Cuman hal ini menyelisih 4 madhab. 4 madhab yang lain puasanya tetap diterima. Namun bagaimana yang afdol? Apakah afdol untuk musafir itu puasa atau iftar atau tidak puasa? Atau marid juga, bagaimana yang afdol untuk marid? Apakah puasa atau tidak puasa? Al-afdol an yaf'al al-aisar. Yang afdol itu untuk melakukan yang lebih mudah baginya. Fa in kana fi shaum darar kana shaum haraman lahu. Seandainya di dalam puasa itu ada bahaya, ketika safar atau ketika marid atau ketika sakit itu dia puasa itu malah bahaya, maka puasa itu haram baginya. Dia berpuasa malah makin bahaya sakitnya, makin kambuh sakitnya, membuat tubuhnya makin bahaya, maka puasa tidak hanya makruh dan tidak hanya dihancurkan untuk meninggalkan, tapi puasa haram baginya. Karena sesuai hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar, tidak ada membahayakan untuk diri sendiri dan orang lain. Dan perkataan Allah Azza wa Jalla, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah membunuh diri kalian. Hal ini pernah dipakai oleh salah satu sahabat, yaitu Amr bin As. Ketika beliau imam sholat subuh ketika berperang, beliau dalam keadaan junub, habis mimpi basah, kemudian sholat subuh, kemudian beliau disuruh imam karena kan pemimpin perang, panglima perang, padahal baru masuk Islam itu, baru masuk Islam jadi panglima perang, disuruh jadi imam, disuruh jadi panglima perang, dan imam suruh makmumnya itu Abu Bakar, Umar. Kemudian beliau bangun dalam keadaan junub, kemudian tidak mandi, hanya tayamum saja. Kemudian diadukan kepada Rasulullah. Ini Amr bin As ini baru masuk Islam ini, nggak tahu hukum, diadukan ya. Kemudian kata Rasulullah, ditanya, "As-shalaita bi ashabika wa anta junub?" Wahai Amr bin As, apakah engkau sholat dengan teman-temanmu padahal engkau dalam keadaan junub? Engkau mau jadi imam? Kata Amr bin As, "Iya ya Rasulullah, aku mengingat ayat dari Al-Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah itu kepada kalian sangat rahim. Kemudian Rasulullah tertawa dengan hal tersebut dan tidak menyuruh mengulangi sholat. Dari sini, walaupun ini dalil dari peperangan, ya, dalil wala taqtulu anfusakum, namun hal ini bisa diambil ke banyak perkara yang dapat membunuh diri sendiri, itu tidak boleh. Bahkan puasa pun seandainya dapat menghancurkan diri, menghancurkan tubuh dan menambah penyakit, itu bisa dikatakan puasanya itu haram, tidak boleh. Kemudian
Idza kana shaum yadurrul marid kana shaum haraman alaih. Jadi apabila seandainya puasa itu dapat membahayakan yang sakit, maka puasa itu haram baginya, tidak hanya makruh. Kemudian bagaimana seorang itu bisa mengetahui ini doror, ini bahaya atau enggak? Jadi doror atau bahaya seseorang itu dari puasa itu bisa diketahui dua perkara. Yang pertama dengan perasaan, bilhis, dengan perasaan. Yang kedua dengan khobar dengan kabar dari orang yang thiqah. Tentunya orang yang thiqah dalam hal ini yaitu dokter. Kalau dengan perasaan dia merasakan kayaknya kalau anak puasa ini anak nggak bisa, anak nggak kuat, maka dia tidak berpuasa. Atau dengan kabar, jadi dengan dua cara tadi ya. Atau dengan kabar, ada kabar dari dokter, jangan puasa, nanti kalau puasa sakitnya kambuh, sakitnya makin parah, maka tidak berpuasa. Tentunya kabarnya dari dokter yang thiqah, dengan dokter yang berpengalaman dari kedokteran, dengan ilmu kedokteran. Seandainya ada dokter yang awam atau tidak tahu ilmu, atau kita mendengar kabar dari orang awam, jangan puasa nanti sakitnya kambuh. Kita hanya dengar dari orang awam, tidak mendapat kepastian dari dokter, maka kita tidak boleh menerima perkataan tersebut, karena perkataan harus dari orang yang thiqah dan dari orang yang alim. Bahkan seandainya dokter itu dari orang kafir, yang mana dokter itu sudah berkompeten menjadi dalam ilmu kedokteran, maka kita harus menerima kabar tersebut. Misalnya dokter yang kafir mengatakan bahwasanya kalau berpuasa engkau akan sakitnya berparah, maka kita harus menerima, jangan berpuasa. Selanjutnya itu tadi untuk orang yang marid. Untuk orang yang musafir, halil aula lil musafir an yasum aw alla yasum. Bagaimana yang utama untuk musafir? Apakah puasa atau tidak puasa? Madhab Hambali mengatakan al-aula alla yasum. Madhab Hambali mengatakan bahwasanya yang utama tidak berpuasa. Bahkan puasa makruh apabila sedang safar. Sementara Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dari madhab Syafi'i mengatakan bahwasanya yang utama adalah berpuasa. Namun yang sahih menurut beliau at-tafsil fi hadza. Perlu kita perinci dulu permasalahannya. Idza kana al-fitr wa shiyam sawa, fa shiyam aula. Seandainya antara tidak puasa dengan puasa itu sama saja. Misalnya dia safar 1000 kilo tapi naik pesawat cuma setengah jam atau 1 jam. Dia puasa atau enggak puasa? Maka yang lebih utama itu puasa. Tapi seandainya safarnya itu memberatkan dirinya, maka lebih utama adalah tidak puasa. Dahulu Rasulullah SAW di dalam safar beliau pernah berpuasa juga. Bahkan ketika Fathu Makkah beliau berpuasa sampai di asar, sampai di mendekati asar. Sebentar lagi buka. Tapi melihat sahabatnya semuanya sudah keberatan, akhirnya beliau SAW berbuka dan mengatakan kepada mereka yang berpuasa kemudian merasakan keberatan terhadap safarnya, beliau mengatakan ulaikal usah. Mereka bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena mereka berpuasa dalam keadaan berat menanggung safarnya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan laisa minal bir ulaikal usah. Jadi berpuasa ketika safar itu termasuk bermaksiat kepada Allah seandainya memberatkan. Nah, tadi kalau dengan masyaqqah, dengan keberatan untuk berpuasa, maka yang aula itu iftar, tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya sama saja, maka yang aula itu tidak berpuasa. Wa in kana al-masyaqqah syadidah fa shoma fa haram. Seandainya masyaqqahnya itu lebih berat lagi, dia mungkin safarnya jalan atau naik sepeda atau naik motor tapi ratusan kilometer, maka memberatkan dia, maka puasanya haram. Seperti berkata Rasulullah SAW, laisa minal bir as-shaum fis safar. Tidak termasuk ketaatan berpuasa ketika safar. Dalil ini diperinci oleh sebagian ulama. Dalil ini seperti Al-Hanabilah mengambil dalil ini bahwasanya jangan berpuasa ketika safar karena dalil ini. Tapi dalil ini oleh beliau diperinci bahwasanya dalil ini tidak ke semua orang, tapi dalil ini kepada suatu orang
atau salah satu sahabat Nabi yang mana beliau sampai hampir pingsan karena berpuasa. Ketika Nabi tanya kenapa dia berpuasa ketika safar Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, laisa minal bir as-shaum fi safar. Tidak termasuk ketaatan berpuasa ketika safar. Jadi dalil ini bukan untuk semua orang, tapi untuk orang-orang tertentu yang mereka merasakan keberatan untuk puasa ketika safar. Jadi seandainya orang tidak merasakan keberatan berpuasa ketika safar, maka dia boleh untuk berpuasa. Bahkan seandainya puasa dengan safar sama saja, dia lebih utama untuk berpuasa ketika safar itu. Seandainya naik pesawat atau naik mobil tiba-tiba nyampe, itu lebih utama untuk berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak sulit untuk mengkodoknya. Karena terkadang mengkodok puasa Ramadan itu di lain waktu itu berat. Yang kedua, dia berpuasa di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdol. Yang ketiga, dia berpuasa pada saat yang lain berpuasa. Itu apabila puasanya sama antara puasa atau tidak, maksudnya tidak merasakan keberatan ketika safar. Kemudian yang syarat kelima, tadi yang syarat keempat tidak safar atau mukim. Syarat kelima, seseorang itu yang diwajibkan untuk berpuasa adalah al-khulu minal mani. Dia bebas dari yang namanya penghalang-penghalang seperti haid dan nifas dan lain sebagainya. Maka dia tidak diwajibkan puasa, namun diwajibkan untuk mengqadha di lain waktu, mengqadha setelah di bulan puasa. Seandainya ada yang anak kecil di siang hari dia mulai balik, atau orang gila yang di siang hari dia mulai sadar, maka dia wajib untuk berpuasa. Itu salah satu madhab. Misalnya anak kecil tidur siang, kemudian bangun ngomong, "Bu, tadi aku mimpi basah," maka setelah itu dia berpuasa setelah tidur siang tadi. Walaupun kita anak mumayyiz itu anak 6 tahun ke atas sudah kita anjurkan berpuasa, tapi anak mumayyiz itu ketika berpuasa dia tidak melakukan wajib tapi melakukan yang sunnah. Seandainya tidak berpuasa dia tidak mendapatkan dosa. Kita latih dari kecil. Tapi setelah dia misalnya tidur siang kemudian dia tiba-tiba balik setelah tidur siang mimpi basah, maka kita syaratkan apa kita sampaikan untuk wajib untuk berpuasa. Selanjutnya, seandainya ada yang haid dan nifas, kemudian dia suci di siang hari, maka dia wajib untuk berpuasa. Seandainya dia melihat di waktu zuhur, maka wajib untuk berpuasa. Pertama, jadi orang seperti ini orang yang diwajibkan berpuasa di pertengahan bulan Ramadan, karena sebab-sebab yang menghalangi puasa, bolehnya tidak berpuasa hilang, seperti haid dan nifas, maka dia wajib berpuasa. Yang pertama dia wajib berpuasa, lalu lanjutnya dia wajib untuk qadha. Misalnya di 5 Ramadan dia suci, sebelumnya haid 1 sampai 4 haid, sampai 5 di pertengahan jam 12 siang dia haid. Kemudian dia cek setelah jam 12, setelah zuhur dicek ternyata sudah suci, maka pertama menurut madhab Hambali dia wajib berpuasa. Yang kedua nanti wajib qadha 5 hari. Jadi qadhanya bukan 4 hari atau 4,5 hari. 4 hari puasa, setengah harinya puasa beduk, enggak. Jadi tetap berpuasa 5 hari. Ini yang menurut Syekh Musa Al-Hajjawi dan menurut madhab Hambali. Dan perkataan kedua, al-qaul ats-tsani, pendapat kedua mengatakan bahwasanya itu mereka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Ya, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Misalnya sucinya di siang hari jam 12, mereka dari jam 12 siang sampai jam 6 maghrib nanti tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dzalika li anna nahar, karena aslinya bahwasanya siang itu di awal mereka dibolehkan untuk makan, maka sampai siang bahkan sampai sore mereka dibolehkan untuk makan. Jadi mereka boleh untuk tidak berpuasa.
Dan ini pendapat yang lebih rajih dan lebih sahih, bahwasanya seandainya seorang wanita itu suci dari haidnya di siang hari, setelah haid mereka boleh untuk tidak berpuasa. Jadi tidak, walaupun pendapat Hambali mereka harus berhenti makan dan tidak boleh melanjutkan berpuasa, tidak boleh melanjutkan makan, dia harus berpuasa. Tapi menurut pendapat yang rajih, bahwasanya mereka boleh untuk tidak berpuasa. Jadi Imam Ahmad dan mazhab Imam Ahmad mengambil dalil dari al-illatu taduru bihakami, al-hukmu taduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi hukum itu tergantung dengan ilahnya. Adanya hukum itu tergantung ilah, ilah itu sebab, dan hilangnya hukum karena hilangnya sebab. Bahkan beliau melanjutkan bahwasanya seandainya musafir itu orang dibolehkan berbuka itu karena musafir, orang dibolehkan qashar karena musafir. Kalau jamak itu tidak ada safar ya. Jadi qashar itu satu-satunya rukhsah untuk musafir. Seandainya orang mau safar nih jam 1 setelah zuhur, sholat zuhur di rumah, maka nggak boleh orang yang masih di rumah itu melakukan qashar sholat atau sholat zuhur 2 rakaat karena sementara dia masih di rumah, karena sebabnya belum ada. Jadi kalau sebab belum ada, tidak boleh melakukan qashar. Nanti sholat asar baru boleh qashar atau yang jadi 2. Tapi kalau seandainya sebabnya belum ada, safarnya jam 1 setelah sholat zuhur jam 12, maka dia tidak boleh mengqashar sholat karena belum ada sebabnya. Begitu juga seandainya dia sudah sampai sebelum sholat isya di rumah dan sholat isya sudah di rumahnya lagi, maka tidak boleh mengqashar sholat isya menjadi 2, harus 4 karena safarnya sudah selesai. Jadi karena safarnya sudah selesai. Jadi safar itu satu-satunya rukhsah untuk musafir. Jadi tidak boleh mengqashar sholat sementara safarnya sudah selesai. Sebelum safar qashar, setelah safar qashar itu tidak boleh. Tapi kalau jamak memang untuk safar dan selain safar. Jadi jamak tidak khusus untuk safar. Jadi kalau mau jamak itu boleh seandainya setelah safar. Karena seandainya dia tidak jamak, dia mengira anak nggak bisa sholat lagi karena sudah ngantuk dan lain sebagainya. Karena jamak itu lebih luas, maksudnya lebih luas sebabnya daripada daripada qashar. Karena kalau qashar itu hanya khusus untuk safar, sementara jamak itu bisa untuk orang yang mungkin sakit atau orang dokter yang mengobati pasien yang lagi sakit, itu boleh jamak, dan beberapa hal yang lain. Dan beliau Syekh Musa Al-Hajari melanjutkan bahwasanya wa musafir qadima muftiran yalzamul imsak wal qada. Seandainya musafir itu dia sampai rumahnya sudah selesai safarnya dalam keadaan buka, dalam keadaan enggak puasa, maka di rumahnya dia harus melanjutkan berpuasa. Misalnya dia safar jam 3 pagi sampai jam 12 siang. Maka dari jam 3 pagi dia boleh tidak berpuasa. Tapi dari jam 12 siang sampai jam 6 sore dia harus berpuasa. Ini pendapatnya Imam Ahmad atau Musa Al-Jawi. Tapi pendapat yang sahih, beliau atau orang yang safar itu boleh untuk makan setelah selesainya safar. Jadi seandainya orang itu sudah selesai safar jam 12 siang, maka boleh untuk lanjut makan di rumah, di rumahnya walaupun sudah selesai safar, untuk tidak berpuasa. Seandainya musafir dia berniat puasa sebelum fajar, kemudian dia sampai ke rumahnya sebelum maghrib, maka dia boleh untuk berbuka. Atau dia sebelum fajar dia dia berpuasa, maksudnya sebelum fajar dia berniat berpuasa, kemudian sampai rumah jam 12 dia berpuasa, maka puasanya tetap sah karena tadi namanya dia tidak diwajibkan untuk qada. Jadi tidak wajib ya, yang musafir tidak wajib untuk meneruskan puasa, dan yang haid juga tidak wajib untuk berpuasa setelah selesai haid di hari itu, di pertengahan harinya. Tapi kalau seandainya sucinya sebelum fajar maka wajib. Dan begitu juga seandainya dia safarnya sampai sebelum fajar maka wajib. Kemudian seandainya orang marid
seorang sakit juga dijelaskan, seandainya orang sakit sembuh di pertengahan siang, maka menurut mazhab Hambali dia wajib berpuasa. Namun menurut pendapat yang rajih, yang sahih, dia tidak wajib berpuasa karena dari awal puasa dia tidak berpuasa. Jadi seandainya kita sampai siang safarnya, kita boleh tidak melanjutkan berpuasa. Seandainya menurut mazhab tadi, man balagha athna'an nahar aw aqala athna'an nahar, idza zala al-mani athna'an nahar fal madhhab annahu yalzamul imsak. Seandainya ada orang balik di siang hari dan orang yang gila sembuh di siang hari, maka dia wajib berpuasa sisa harinya. Itu menurut mazhab. Namun yang sahih, wallahu alam, itu tidak diwajibkan untuk mereka berpuasa. Namun tentunya kalau kita melihat ada anak-anak yang baru balik di siang hari, kita sampaikan bahwa dia sudah wajib untuk berpuasa. Kemudian seandainya waman aftara likibarin aw maradin la yujaburu at'amalu kulli yawmin miskina. Seandainya ada orang yang berpuasa orang yang tidak berpuasa karena tua atau karena sakit yang tidak akan sembuh sakitnya, maka dia memberikan setiap hari satu orang miskin. Yang tadi kita jelaskan, satu makanan untuk orang miskin yang membuat kenyang, atau makanan yang mentah 1,5 kg. Maka itu diwajibkan untuk mereka, yang matang ataupun yang mentah. Mungkin masih kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, insya Allah, yaitu bagaimana seandainya orang yang menyusui dan orang yang hamil dan selanjutnya, apakah wajib qada ataukah wajib fidyah dan lain sebagainya, dan beberapa hal-hal yang membatalkan puasa. Kita lanjutkan di pertemuan di pekan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya ada tambahan atau ada ta'liq atau ada pertanyaan, mungkin dipersilahkan. Ini mulai tadi yang shock gitu ya. Jadi ada nggak alternatif lain, misalkan dia nggak sanggup untuk beli yang nggak bisa puasa, juga nggak ada untuk ngasih makan itu. Ada alternatif lain nggak yang bisa dilakukan orang miskin, katakanlah gitu ya. Orang miskin sakit, nggak bisa puasa, nggak bisa ngasih juga gitu. Barakallahu fikum. Seandainya ada orang yang miskin, kemudian sakit, kemudian tidak bisa memberikan makanan, bagaimana alternatifnya? Pertama, tadi kita lewat penjelasannya, yaitu seandainya ada orang yang, atau namanya ibu-ibu tadi ya, seandainya ada ibu yang dia tidak bisa membayar makanan, maka membayar makanannya gimana? Kalau seandainya ada ibu atau ada anak yang hamil atau dia tidak bisa untuk memberikan makanan, jadi yang memberikan makanan adalah orang yang wajib menafkahi tadi. Jadi misalnya ada suami istri, kemudian suaminya tidak bisa puasa, istrinya tidak bisa puasa karena hamil dan diwajibkan membayar qada. Yang wajib untuk membayar qadanya itu adalah suaminya. Jadi bukan si istrinya. Jadi si istrinya hanya wajib berpuasa membayar qada, sementara membayar fidyahnya tadi, yang membayar fidyah adalah sang suaminya. Kemudian seandainya orang miskin kemudian tidak bisa melakukan berpuasa, kemudian karena sudah tua, kemudian karena tidak ada harta dan lain sebagainya, ini tidak ada alternatif lain. Kalau seandainya memang benar-benar tidak ada berpuasa, ini beda dengan kafaratul yamin ya, atau kafarah-kafarah yang lain. Seandainya tidak bisa, maka berpuasa 2 bulan betul-betul, kemudian tidak bisa makan 10 orang miskin, tidak bisa memberikan pakaian 10 orang miskin, ada pilihan. Tapi kalau seandainya orang yang tidak bisa berpuasa karena karena kiber tadi, karena tua, salah satu pilihannya hanya orang yang hanya memberikan makanan kepada orang miskin. Nah, seandainya orang yang dalam kondisi itu adalah orang miskin, orang itu adalah orang miskin, wallahu alam, tentunya pertama dia berusaha. Kalau memang tidak bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban sesuai
yang seorang hamba itu tidak mampu. Jadi seandainya seorang yang tadi diwajibkan untuk fidyah, maka dia tidak mampu, maka tidak diwajibkan untuk fidyah membayar setiap hari orang miskin. Namun seandainya setelah beberapa tahun dia ada harta, maka hal itu tetap dia di dalam tanggungannya, karena puasa itu adalah tanggungan puasa wajib itu tanggungan orang yang tadi tidak meninggalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud dengan setengah sahur itu apakah kan umumnya kalau sahur itu kan 2 kali sahur dengan buka, apakah itu termasuk sahur dengan buka setengah sahur itu begitu gimana? Yang diwajibkan bagi orang yang tidak berpuasa karena sebab marid yang tidak atau sakit tidak bisa sembuh tadi, atau karena orang yang sudah tua tidak bisa berpuasa tadi, itu apabila makanan mentah dia memberikan setengah sok kepada salah satu orang miskin. Setengah sok itu satu hari. Jadi misalnya dia tidak berpuasa selama Ramadan 30 hari, maka dia wajib memberikan 15 sok kepada orang miskin yang berbeda atau orang miskin yang sama setiap harinya. Itu kalau misalnya mentah makanannya. Tapi kalau misalnya makanannya matang, cukup 1 kotak nasi kotak aja dikasih. Jadi kalau matang tidak harus setengah sok. Yang penting matang itu bisa memberikan orang yang makan tadi itu kenyang. Orang yang miskin tadi itu kenyang secara umumnya. Jadi setengah sok itu 1 hari, kafarahnya atau fidyahnya 1 hari setengah sok. Jadi kalau seandainya tidak puasa selama 30 hari berarti 15 sok. Satu sok tadi kan 3,7 kg. Jadi kalau seandainya setengah sok 1,5 kg. Mungkin begitu. Mungkin maksud Bapak ini ngasihkannya pas sahur atau puasa atau bebas itu? Oh, memberikannya pas sahur atau pas buka puasa. Wallahu alam, pendapat yang lebih aman kita memberikannya sebelum keluar di bulan puasa. Karena ada perbedaan pendapat ya. Ada yang boleh mengatakan sebelum puasa boleh. Ada yang mengatakan ketika setiap hari pas sahur atau pas puasa. Ada yang mengatakan setelah bulan puasa nanti bulan Sya'ban atau bulan selain puasa boleh. Tapi yang lebih aman kita memberikannya sebelum keluar dari bulan puasa. Jadi di hari terakhir, seperti halnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau di hari terakhir puasa mengumpulkan 30 orang miskin lalu makan bareng. Jadi 30 orang miskin, 30 makan. Alhamdulillah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.